Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga. Dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Melalui bacaan Injil pada hari ini, Yesus berkenan mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan orang yang sakit kusta. Setelah itu, Yesus mengharuskan dia untuk memperlihatkan diri kepada imam dan mempersembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti. Kita juga kadang dalam kehidupan kita penuh dengan kusta. Ketika kita disembuhkan oleh Tuhan, ketika kita dirangkul kembali oleh Tuhan, maka satu hal yang harus kita buat adalah bersyukur akan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kita bersaksi bagaimana belas kasih Tuhan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, pertolongan Yesus kepada orang kusta menunjukkan cinta kasih dan solidaritas dia terhadap orang yang menderita. Yesus tidak menjauhkan orang kusta, tapi dia merangkul mereka sebagai anak-anak Allah. Maka mari kita juga berjuang untuk merangkul istri kita, suami kita, anak-anak kita, teman-teman kita, sekalipun mereka mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau mereka saat ini jauh dari kehendak Tuhan, atau peraturan-peraturan Tuhan. Kita rangkul mereka. Dengan rangkulan yang kita berikan, setidak-tidaknya kita membawa kesembuhan bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah serta menyembuhkannya. Apakah kita juga dengan hati yang ikhlas mau mengulurkan tangan kita untuk menyembuhkan keluarga kita atau masyarakat yang ada di sekitar kita? Mari Bapak, Ibu, suami istri saling menyembuhkan satu sama lain. Suami istri menyembuhkan anak-anak, anak-anak menyembuhkan orang tuanya. Kita semua orang kusta, tidak ada orang yang sempurna. Maka kita diajak untuk saling menyembuhkan satu sama lain. Dan kita ingat tadi, setelah Yesus melakukan segala mujizat itu, dia tidak menyombongkan dirinya bahwa dia mampu melakukan itu. Tapi dia pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Mari kita setelah melakukan karya-karya yang dipercayakan Tuhan, jangan pernah lupa untuk berdoa. Jangan lupa untuk bersyukur, karena apapun yang Anda lakukan, semuanya berasal dari Tuhan, bukan karena kekuatanmu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita diajak untuk saling menyembuhkan satu sama lain. Kita diajak untuk melakukan perintah Tuhan. Dan kita diajak untuk selalu bersyukur
akan apapun yang kita terima. Setelah bekerja keras mencari nafkah, jangan pernah lupa untuk berdoa dan bersyukur. Apapun yang Anda miliki, semuanya merupakan titipan dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Sembuhkanlah kami, agar kami terus melakukan karya-karya besar-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah orang-orang sakit, jamahlah mereka, agar mereka pun boleh disembuhkan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.